Halo sahabatku semua. Halo Gemini. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading. Energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Gemini. Tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang menyakiti hati kamu. Kita lihat di sini kartunya dulu ya. Kita hari ini membahas tentang karma. Apa itu karma? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan, padahal sebenarnya tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan karma baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan kita mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan saat ini, kesakitan, penderitaan, bisa jadi itu adalah buah karma dari hasil perbuatan kita sendiri yang sudah berlalu. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah Gemini. Di sini aku lihat banyak Gemini yang mulai memproteksi diri. Seperti kamu sudah dihadapkan dengan suatu permasalahan dengan orang tersebut, membuat kamu lebih hati-hati supaya tidak terulang lagi. Atau tidak bertemu lagi dengan seseorang yang seperti itu. Tapi beberapa juga aku lihat ada energi yang masih terkoneksi. Kayak masih belum bisa lepas hatinya, masih tergembok satu sama lain. Mungkin banyak di antara kalian lebih fokus tentang bagaimana melakukan pencapaian keuangan. Di situasi apapun yang pernah kamu hadapi, kamu lebih mencoba untuk bijak dalam menyikapi suatu kehidupan kamu. Bahwa ada sesuatu prioritas yang harus kamu dahulukan. Di sini kamu harus bisa menghentikan sesuatu yang di luar jangkauan kamu. Karena ada sesuatu yang bisa kita rubah. Ada juga sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Jadi sesuatu yang bisa kita rubah biasanya jatuhnya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merubah pola pikir kita. Nah, yang tidak bisa dirubah apa? Kadang-kadang orang lain. Karena kita tidak bisa merubah siapapun selain dirinya sendiri. Ya termasuk diri kita. Nggak ada orang lain yang bisa merubah diri kita kalau bukan atas kehendak kita sendiri. Bukan atas izin dari orang lain ya. Beberapa di antara mereka mungkin lagi sibuk dalam karir ya atau apapun untuk meningkatkan usahanya atau penghasilannya. Jadi lebih banyak yang sibuk dengan kerjaan. Ada energi bahwa mereka sudah mulai satu langkah awal mula baru dalam kehidupan mereka. Ada suatu awal mula baru dalam artian memang di antara mereka memang energinya itu berpisah dengan pasangannya. Ada energi masih terbelenggu sama kalian. Kadang-kadang dia masih ada penyesalan dan masih ada rindu terhadap Gemini ya. Di sini mereka berusaha menyamankan diri mereka. Ada hubungan yang bisa dikatakan nggak terlalu berjalan lancar saat itu.
hubungan yang melelahkan, capek. Kamu berjuang sendiri. Kalau ditanya apa-apa sama dia, ditanya tentang sebuah kepastian, ditanya tentang ini itu, jawabannya jalani aja dulu. Nanti aja lihat prosesnya. Pasrah aja. Kamunya sudah banyak berkorban. Ada yang hubungan sampai bertahun-tahun tapi tidak menjadi hubungan yang naik level, malah makin mundur. Beberapa memang terkoneksi dengan seseorang yang salah, yang sudah berpasangan, sampai terjadi sebuah perceraian. Beberapa di antara kalian yang hubungannya maju mundur, mungkin karena memang seseorang dihadapkan di situasi harus memilih antara kamu atau yang satunya. Di sini walaupun kamu kesal, kamu marah, kamu kecewa, tapi memang kamu itu tidak bisa lepas. Hubungannya susah sekali untuk dilepaskan. Kamu sadar di sini kamu itu dikhianati. Kamu sadar di sini kamu itu dikecewakan, tapi kamu nggak bisa memberikan keputusan yang tepat. Ketika dia datang lagi, ketika dia minta maaf, kamu terima lagi. Padahal kecewanya minta ampun. Beberapa di antara kalian di sini masih setia menunggu dia. Ada pengharapan yang kamu inginkan terhadap hubungan ini. Ada hubungan yang disembunyikan juga di sini. Kamu capek perang sendiri, lelah sendiri, konflik batin. Sementara kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, yang kamu nggak bisa tahu apa yang ada di belakang dia. Mungkin ketika kamu lihat HP-nya, dia sudah gugup duluan, takut terbongkar. Ada orang yang terlalu memproteksi dirinya minta ampun di sini. Karena memang ada ketidakjujuran. Energi kuatnya di sini memang masih tarik menarik ya. Macam manapun dia buat kamu kecewa, macam manapun dia buat kamu sakit, tapi kamu tetap aja masih membuka hati. Masih membuka diri, memberikan kesempatan, memberikan peluang lagi. Karena cinta kamu besar di sini sama dia. Beberapa di antara kalian sampai ada yang dihadapkan dengan situasi ragu. Ada keributan sindir-menyindir. Ada kekerasan secara verbal. Itu membuat kamu down, membuat kamu drop dalam situasi ini. Karena yang terlihat yaitu tadi, kata-katanya itu tajam. Ada situasi saling menghina juga. Tentang penghasilan mungkin. Atau antara si kaya dengan si yang tukang mampu ya. Kurang mampu, maaf. Ada beberapa memang disudutkan masalah finansial di sini. Makanya ada energi Gemini lagi meningkatkan kemampuan. Dalam artian, kamu ingin menunjukkan ke dia bahwa kamu itu mampu. Kamu itu bisa lebih sukses dari dia. Lihat nih, kalau sekarang aku tuh sudah lebih maju dari kamu. Tidak seperti yang kamu katakan gitu ya. Kamu selalu nangis tiap malam ketika bersama dia. Terutama ketika kamu tahu bahwa ada orang yang dia sembunyikan. Bahkan ada yang terang-terangan mengakui bahwa memang dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Ada ketidakjujuran dalam hubungan ini. Dan itu membuat kamu sedih, overthinking. Karena kamu berhadapan dengan orang yang misterius. Terlalu banyak yang dia sembunyikan di belakang kamu. Mungkin ada yang terkoneksi dengan kaitannya, ada yang hubungannya mungkin ada yang pakai magic. Atau ada yang bohong di sini. Terlalu banyak tangan yang dia sembunyikan di sini, manipulatif. Apa sih yang dia tutupi? Apa sih yang dia lakukan sampai membuat kamu itu terluka? Karena di sini dia itu suka tebar pesona atau sering PHP ke orang lain. Gampang memulai suatu hubungan baru. Beberapa memang ada yang sudah punya pasangan. Mungkin kamu menangkap basah, dia lagi jalan di luar sana sama orang, atau mungkin ada yang dikirimkan fotonya dari teman atau dari siapapun yang melihat. Terjadi keributan, akhirnya kamu di ghosting sama dia. Memang ada yang disembunyikan. Jadi kalau dia lagi sama kamu, di luar sana ada seseorang yang menunggu dia. Beberapa di antara kalian mungkin punya pasangan yang mempunyai orang lain di luar sana, yang usianya lebih tua, yang mensupport dia dalam masalah finansialnya. Kamu berhadapan dengan seseorang yang juga keras kepala di sini. Kalau diajak diskusi atau misalnya kamu mencari tahu tentang sebuah kebenaran, dia tidak akan mau disalahkan. Dia tidak akan mau diajak diskusi. Selalu menghindari pembicaraan, mengalihkan pembicaraan. Ketika kamu tahu dia yang salah, ketika kamu mau mempertanyakan itu,
dia akan putar balikan fakta supaya kamu yang jadi tersangkanya, kamu yang jadi bersalah di sini. Dia juga seseorang yang pelin-pelan. Memang punya pilihan lain. Dia harus milih kamu atau yang lain gitu. Seseorang yang kalau aku lihat memang ketika dia lagi ribut sama kamu, dia akan lari ke yang satunya lagi. Begitu juga sebaliknya. Ada hubungan yang masih putus nyambung. Masih berjalan tapi ya sampai hari ini. Karena untuk mereka di sini beberapa di antara mereka dicurangin. Mungkin investasi, mungkin join sama teman atau seperti apa. Tapi mereka di sini dicurangin. Ada beberapa yang mungkin uangnya dibawa kabur atau ada yang ditipu. Mereka jadi kehilangan waktu, dalam artian banyak hal yang sia-sia dalam hidupnya. Apa yang mereka lakukan itu banyak yang nggak berhasil. Banyak hal-hal yang sia-sia kebuang gitu aja. Melakukan ini gagal, itu gagal, ngulang lagi dari nol. Ada sesuatu yang berakhir dalam diri mereka. Nggak tahu apa, mungkin ada yang usahanya kabur. Mungkin hubungannya sama yang lain juga hancur. Karena itu tadi mungkin dia juga ketahuan sama seperti saat bersama kamu. Dia menebar pesona ke wanita lain lagi. Sehingga ketahuan dan terjadilah percekcokan antara dia. Jadi mereka tuh kayak merasa terkurung sama dirinya. Di dalam peti mati, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak hatinya itu mulai beku. Akhirnya mereka mencoba untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, mencari pencerahan buat diri mereka. Perasaan mereka saat ini dilanda dengan perasaan kesepian. Sekalipun mungkin mereka sukses, punya sesuatu tapi terasa hampa hidupnya, kosong. Tidak bisa menikmati keindahan yang ada dalam hidupnya. Karena itulah mungkin karma dia karena telah menyakiti hati kamu. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya untuk support channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu readingan aku. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Dadah.